Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis multiple regression atau regresi berganda dengan menggunakan software Jamovi. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar regresi tunggal dengan hanya satu variabel prediktor. Nah, kali ini kita akan lakukan analisis regresi berganda dengan variabel prediktor lebih dari satu. Nah, sekarang kita menuju ke datanya. Di sini saya punya data fiktif mengenai IQ, motivasi, prestasi, dan religiositas. Nah, saya akan melakukan analisis untuk menguji apakah IQ, motivasi, dan religiositas itu mampu menjadi prediktor dari prestasi, atau dengan kata lain, apakah IQ, motivasi, dan religiositas berperan terhadap prestasi. Nah, kita lakukan analisisnya. Nah, klik di sini regression, kemudian linear regression. Kemudian kita masukkan prestasi sebagai dependent variable, kemudian IQ, motivasi, dan religiositas di covariate. Nah, ini karena prediktornya semuanya adalah scale atau data kontinum, jadi masuknya ke covariate. Nah, ini outputnya sudah keluar. Ini adalah output minimalis dari software Jamovi. Ini sangat minimalis. Nah, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita butuhnya apa. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah menguji apakah IQ itu berperan terhadap prestasi. Nah, dari video yang pertama kita tahu bahwa IQ memang menjadi prediktor yang signifikan terhadap prestasi. Nah, di video kali ini kita bisa atur bloknya ini. Jadi by default memang Jamovi akan menganalisis tiga prediktor ini secara bersamaan, tapi kita bisa lakukan step by step. Jadi misalkan kita membuat blok baru, blok 2. Nah, ini saya keluarkan religiositas dan motivasi dari blok 1. Nah, di blok 2 saya masukkan motivasi. Kemudian di blok 3 saya masukkan religiositas. Nah, artinya kita di sini membangun 3 model. Nah, model di sini kalau kita lihat model specific result ini ada 3. Model 1 itu adalah model dengan IQ saja sebagai prediktor. Model 2 adalah model dengan IQ dan motivasi sebagai prediktor. Model 3 adalah model dengan IQ, motivasi, dan religiositas sebagai prediktor. Nah, kita sesuaikan tadi ya. Nah, kita mau bandingkan apakah dengan menambah motivasi dan religiositas itu akan akan berpengaruh signifikan terhadap model kita. Nah, kemudian reference kita tidak perlukan, assumption, autocorrelation kita tidak perlu karena ini bukan data time series. Kita perlu collinearity, normality, GeoGeoPlots, residual, dan kita juga mungkin butuh Cook's distance ini. Siapa tahu nanti ada data outlier. Kemudian model fit, saya butuh mengeluarkan f-testnya, dan juga mungkin ini juga kita perlukan. Ini biasanya tidak dibutuhkan, tapi kalau kita mau membandingkan model AIC, BIC ini bisa kita bandingkan. Kemudian model koefisien saya perlu keluarkan standardized estimate, dan saya juga mau menyimpan Cook's distance-nya. Ini untuk mengidentifikasi outliers. Oke, kalau sudah kita run. Oke, nah ini sudah ada Cook's distance-nya karena tadi kita memilih save gitu ya, save Cook's distance-nya. Tapi mungkin tidak kita perlukan nanti, tapi untuk jaga-jaga saja kita lihat dulu. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Ini ada 3 model ya. Model 1 itu IQ saja sebagai prediktor. Nah, ketika IQ saja sebagai prediktor, IQ mampu menjelaskan 33,9% variasi dari
prestasi. Dan kita lihat di sini signifikansinya dia signifikan. Jadi IQ sendiri signifikan. Kemudian model 2 IQ dan motivasi. IQ dan motivasi mampu menjelaskan 59,2. Jadi ada penambahan variasi yang dijelaskan atau variance explain setelah memasukkan motivasi, dan modelnya juga signifikan. Model 3 dengan menambahkan religiusitas mampu menjelaskan 60,9% variasi dari prestasi, dan model 3 juga signifikan. Nah, kemudian kita lihat model comparison, ini membandingkan antar model. Model 1 dibandingkan model 2, delta R square-nya atau perubahan variance explain-nya, perubahan variasi yang dapat dijelaskan, atau kalau di kita sering disebut sumbangan efektif gitu ya. Perubahan sumbangan efektifnya 25% dengan F 48,61 dan dia signifikan. Jadi dengan menambahkan motivasi dalam model itu penambahannya cukup signifikan, menjelaskan variasi dari prestasi cukup signifikan. Model 2 dibanding model 3, penambahan R square-nya hanya 1% ya, 1,6%, dan P-nya lebih dari 0,05, jadi tidak signifikan. Jadi dengan menambahkan religiusitas ternyata tidak menambah variance explain-nya atau sumbangan efektifnya. Nah, kemudian kita lihat di sini model 1 ini hanya IQ sebagai prediktor, model 2 IQ dan motivasi. Kita lihat model 3 saja. Nah, kita lihat model 3 di sini IQ dia B-nya ini adalah koefisien regresinya 0,23. IQ dia signifikan. Kemudian motivasi juga signifikan. Sementara religiusitas dia P-nya di atas 0,05, jadi tidak signifikan. Jadi religiusitas, penambahan religiusitas dalam model ternyata tidak tidak membuat model menjadi lebih baik gitu ya dalam menjelaskan prestasi, atau dengan dalam hal ini religiusitas tidak berperan terhadap prestasi. Nah, kalau kita mau tulis persamaan regresinya kan Y sama dengan BX 1 plus BX2 plus BX3 gitu ya, berarti plus C, ada plus C. Nah, Y-nya adalah prestasi sama dengan B-nya itu adalah ini ya, estimate sini 0,231 dikali X1 nya adalah IQ ditambah 0,286 dikali motivasi, tambah 0,137 dikali religiusitas ditambah intercept 42,11. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Ini persamaan regresinya. Nah, standardized estimate ini bisa kita gunakan untuk melihat prediktor mana yang paling kuat berpengaruh terhadap prestasi. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling besar adalah motivasi. Jadi motivasi itu berpengaruh paling besar terhadap prestasi dibandingkan IQ dan religiusitas. Nah, kemudian ini ada data summary Cox distance ini untuk melihat apakah ada outlier. Biasanya kalau range-nya ini ada maksimum lebih dari 1, Cox distance-nya lebih dari 1, nah itu bisa jadi teridentifikasi sebagai outliers. Tapi di sini paling tinggi hanya 0,34, berarti tidak ada masalah. Kemudian assumption check, ada uji normalitas. Nah, uji normalitas di sini ada Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, dan Anderson-Darling. Nah, kalau defaultnya Jamovi dia hanya mengeluarkan Shapiro-Wilk, tapi di sini saya bisa mengeluarkan Kolmogorov-Smirnov juga,
karena saya sudah menginstal modul namanya Mortest ini ya. Jadi kalau teman-teman mau mengeluarkan Kolmogorov Smirnov bisa diinstal modul di sini. Kita cari namanya Mortest. Nah, ini Mortest. Ini untuk mengeluarkan additional normality test Kolmogorov Smirnov dan Anderson-Darling. Nah, kalau dari sini dari Kolmogorov Smirnov P-nya di atas 0,05, artinya data kita terdistribusi normal. Kemudian heteroscedasticity juga semuanya di atas 0,05, artinya asumsi homoscedasticity terpenuhi. Kemudian collinearity statistik ini untuk melihat apakah ada multicollinearitas. Multicollinearitas itu kalau antar prediktor memiliki korelasi yang tinggi. Nah, di sini VIF-nya cukup rendah, biasanya VIF di atas 5 itu teridentifikasi multicollinearitas, tapi di sini semuanya di bawah 5, jadi aman. Kemudian QQ-plot ini juga untuk melihat normalitas. Jadi normalitas di regresi itu adalah normalitas residu, bukan normalitas data mentah. Nah, kita lihat di sini data yang normal itu kalau titik-titiknya ini mendekati garis ini. Nah, kalau kita lihat di sini titik-titiknya hampir sebagian besar mendekati garis. Nah, biasanya kalau datanya banyak itu lebih disarankan melihat QQ-plot dibandingkan melihat uji statistiknya di sini. Karena kalau data banyak besar di atas 200 misalkan, itu kecenderungannya akan selalu di bawah 0,05. Jadi, nah, residual plot ini juga salah satu cara untuk melihat apakah asumsi homoscedastisitas terpenuhi. Nah, residual plot yang kita harapkan adalah titik-titiknya ini tersebar secara acak, jadi tidak mengelompok ataupun tidak membentuk pola. Nah, baik pola itu lurus ke atas atau lurus ke bawah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini titik-titiknya semuanya tersebar secara acak, jadi asumsi juga terpenuhi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.